bahas istighfar. Siapa yang istighfar itu berarti lagi memperbaiki hubungannya dengan Allah. Sementara yang ngatur jagat raya, yang memiliki semuanya adalah Allah. Berarti kalau dia baik-baik sama Allah, Allah akan menunjukkan kebaikan-kebaikannya kepada orang tersebut. Karena itu dikatakan siapa yang istighfar nanti dikasih rezeki dari arah yang gak diduga. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man lazimal istighfar, siapa yang tekun istighfar, kalau punya sumpek-sumpeknya Allah bereskan. Kalau hidupnya sempit, sempitnya Allah singkirkan. Kemudian Allah kasih dia rezeki dari arah yang gak pernah bisa dia sangka, gak pernah bisa dia duga. Rezekinya aneh. Orang yang rajin istighfar. Bu, nanya boleh. Satu hari istighfarnya berapa kali? $20.000. Masya Allah. 1.000, 2.000, 3.000. Bapak-bapak juga sama, coba dicek berapa istighfar kita. Dosa kita banyak atau sedikit? Istighfarnya banyak atau sedikit? Cek masing-masing. Nah kalau ngobrol sama orang, betah atau enggak betah? Betah atau betah? Betah. Nah kalau pegang tasbih istighfar, istighfar atau rodok gendang rambung? Betah atau pengen cepet berhenti? Yang mana itu? Padahal kalau rajin istighfar urusannya beres. Berarti kalau istighfarnya ditinggalkan urusannya kurang beres. Nah kadang-kadang kita merasa dengan meninggalkan istighfar mau bereskan urusan. Seperti begini, seorang suami, saya akan kerja cari nafkah untuk keluarga, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, cari nafkah untuk keluarga, ngumpulkan duit buat keluarga, tapi nggak pernah hidup sama keluarganya. Ini berarti hidupnya benar atau salah ini? Pilih mana? Melarat tapi kumpul, apa sugih gak tahu kumpul? Yang mana? Bingung jawabannya. Lah katanya Simbah apa? Mangan orang mangan, yang penting kumpul. Saya mau nanya sama ibu-ibu, pilih mana? Dikasih duit tapi nggak pernah diparani, atau diparani tapi nggak dikasih duit? Mesti ngomongnya kan yang nomor 3, diparani dikasih duit. Ternyata sudah diparani, sudah dikasih duit, tapi tetap muring-muring. Merasa kurang terus, kurang. Kumpul ini paling penting. Kumpul sama keluarga, sama anak, sama pasangan hidup, itu paling penting. Nah orang sekarang enggak, waktunya dihabiskan cari duit. Seakan-akan tuh hidup tuh hanya untuk cari duit, sehingga lupa menikmati hidup bersama istrinya, lupa menikmati hidup bersama suaminya, lupa menikmati hidup bersama anak-anaknya, lupa. Ya lupa. Itu ruginya luar biasa. Kecuali kalau suaminya punya tugas akhirat. Ya punya tugas akhirat. Kalau suaminya punya tugas akhirat, maka istrinya bejo. Bejo kenapa? Karena begitu dia jarang ketemu sama suaminya, demi suaminya itu menebarkan ilmu, menebarkan pengetahuan kepada umat manusia, maka istrinya di rumah tengok saja, nggak usah ngapa-ngapain, pahala yang didapat suaminya dia dapat yang sama. Enak atau nggak enak? Enak atau nggak enak, Bu? Enak ya. Tapi kadang-kadang istri, ya, suaminya itu tugasnya dakwah. Kalau istrinya nggak sholihah, ngeri, naudzubillah min dzalik, akan muncul kalimat setan dari lidahnya, akan muncul kalimat setan dari lisannya.
Dan mudah-mudahan tidak ada istri macam seperti itu. Orang kok hidupnya ngurusi orang lain, istrinya sendiri nggak pernah diurusi. Setan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Istighfar ini diajarkan sedikitnya 70 pagi, 70 sore, atau 100 pagi, 100 sore. Kalau bisa 1000 setiap hari, maka itu luar biasa. Astagfirullah yang paling kecil. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi jangan lupa kalau mau istighfar, di awalnya sholawat dulu. Awalnya sholawat dulu. Kenapa harus diawali sholawat? Karena istighfar itu doa. Istighfar itu doa. Bunyinya apa? Astagfirullah, Allahumma gfirli. Betul ya? Rabbi gfirli. Berarti doa atau bukan doa itu? Doa. Adabnya doa disuruh ngapain? Awali doamu dengan sholawat. Akhiri doamu dengan sholawat. Belum lagi di Al-Quran juga diajarkan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara rasul lawajadullah tawwabur rahim. Seandainya ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka itu mendatangi Rasul, kemudian mereka istighfar kepada Allah dan Rasul memintakan ampun untuk mereka kepada Allah, maka mereka akan mendapati Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi orang kalau mau istighfar suruh mendatangi Nabi Muhammad SAW. Mendatangi Rasul caranya bagaimana? Di antaranya dengan sholawat. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alaihi, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alaihi, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alaihi. Dengan sholawat di awal, maka akan menjadikan istighfar kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, pernah seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu didatangi satu orang di tengah pengajian sambat, ngeluh. Ya, ini sedikit saya mau jelaskan ya. Tolong diperhatikan baik-baik untuk siapapun, terutama saya yang ngomong. Jangan suka mengeluh walaupun kamu lelah, walaupun kamu itu banyak masalah. Karena orang Islam itu diajarkan sabar, bukan diajarkan untuk mudoroso, bukan diajarkan berkeluh kesah, bukan diajarkan untuk mengatakan kalau kamu lelah, kamu boleh, itu namanya berkeluh kesah. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu lelah, kamu harus sabar, menahan mulut, menahan diri, mengobati hati, bukan berkeluh kesah. Karena berkeluh kesah tidak menyelesaikan masalah dan justru menambah lelah. Gini, Bu, Pak, mohon maaf Pak ya, saya sapa ibu-ibu terus ya. Saya khawatir kalau ibu-ibu ngantuk karena udaranya dingin dan jam tidur ini. Nah, dan ini jam tidur. Kalau bapak-bapak kan biasa melek, ya biasa melek. Bu, omongan nggak enak diomongkan kan jenengan, dengarkannya lelah atau nggak lelah? Lelah ya? Jadi kalau jenengan punya temannya setiap telepon ngomongnya nggak enak, suamiku, 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 anakku, 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 suamiku, temanku, kawanku, pabrikku, bla bla bla, bosku, bosku, karyawanku. Jenengan jadi temennya capek atau nggak capek? Lelah atau nggak lelah? Berarti berkeluh kesah itu membuat lelah orang lain tidak? Membuat lelah orang lain. Barang jelek dikeluarkan, barang jelek dikeluarkan, itu membawa hawa yang nggak enak. Ngomongkan yang jelek membuat mulut kita jadi jelek, mendengar yang jelek membuat telinga kita jadi jelek. Nah, kalau telinga kita dengar yang jelek, maka hati kita jadi jelek. Bayangkan kita berkeluh kesah, itu seperti nelan muntahnya sendiri.
muntah, terus kita tadai dewi. Saya mau nanya, enak atau gila nih? Gila nih ya. Jadi orang berkeluh kesah itu lagi nimbun kotoran di dalam hatinya. Dia keluarkan tapi dia masukkan lewat telinga, keluarkan lewat mulut, masukkan lewat telinga, sehingga hatinya nggak tambah tenang, tapi tambah kotor, tambah semrawut, tambah nggak enak. Orang yang nggak paham agama, tokno, kalau kesano, bengosgo, itu bukan biar lego, itu tipu daya setan. Justru kamu nggak akan lego, akan tambah gelap hatimu. Kalau orang Islam lain diajarinya, kalau kamu lagi ada masalah, kalau hatimu itu lagi dalam keadaan yang lelah, kamu punya Tuhan yang maha kuasa, sampaikan pada Tuhanmu, la haula wala quwata illa billah. Duduk saja ucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Karena dia obat untuk 99 macam penyakit. Penyakit paling rendah yang bisa disembuhkan adalah rasa sumpek, rasa suntuk, rasa gak enak hati. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Sekali saja bereskan sumpek. Jadi gak usah berkeluh kesah. Jelas? Apa Bu? Jadi masih mau nyari temennya buat curhat. Aku mau curhat. Mulai besok tutup pintu curhat. Kalau ada temen mau curhat, aku mau curhat. Wes rasa kakek curhat. Kalau mau la haula wala quwata illa billah. Karena masalahmu gak bisa aku selesaikan. Mendengarkannya buat saya juga sakit. Kamu ngomong jadi tambah sakit. Dah baca saja la haula wala quwata illa billah. Itu contoh. Atau istighfar. Karena orang yang malazimal istighfar, katanya Nabi Muhammad SAW, siapa yang rajin istighfar, ja'alullahu, setiap kali dia punya hak, setiap kali dia punya masalah, setiap kali dia punya kesulitan, setiap kali dia punya rasa sumpah, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Allah memberinya solusi. Allah akan sembuhkan dia. Jadi kalau ada temenmu ngeluh, sumpak, ajak duduk, baca istighfar. Makanya para kiai dulu nggak repot terima curhat, yang ada was kono melu ngaji, betul kan ya? Terus kono buka Quran ngaji terus sumpahnya hilang. Orang sekarang, saya siap mendengarkan keluh kesahmu. Akhirnya jadi rajin datang, cuman nostor keluh kesah, tapi nggak pernah selesai masalah. Istighfar ini obat. Nah, obat-obat macam begini sekarang jarang dipraktekkan. Duduk astagfirullah, lanjut nanti kerja lagi. Ya, duduk sholawat, lanjut kerja lagi. Sekarang enggak, bahkan mau ngibur hati itu kok dengan yang haram. Ntar tak nonton sih. Ya, nonton maksiat katanya menghibur hati. Bukan menghibur hati, tapi mengotori hati. Naudzubillah min dzalik. Istighfar yang banyak di bulan Rajab agar Allah ampuni dosa-dosa kita sehingga bersih. Nah, kalau udah halamannya bersih, nggak ada rumput liar, ditandurikan jadi. Nanti tumbuhnya juga bagus. Nah, termasuk hal yang paling mengerikan yang terjadi kepada kita kalau tidak kita sadari adalah durhakanya seseorang pada orang tuanya. Durhaka sama orang tua itu harus disingkirkan, tidak boleh dituruti. Ya, nggak boleh dituruti, harus kita tundukkan diri kita di hadapan orang tua, ngomong yang halus, bersikap yang halus dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah. Di bulan Rajab ada Isra Mi'raj. Semua tahu ada Isra Mi'raj. Saya mau ngambil satu saja hikmahnya, karena kalau dijelaskan semua hikmahnya panjang lebar, selama-lamanya nggak akan selesai. Bayangkan perjalanan manusia ketemu Allah, perjalanan manusia ketemu Allah nggak akan selesai.
Hikmah yang paling besar dari Isra Mi'raj adalah sholat. Semua tahu itu. Sholat ini hikmah yang paling besar. Pertanyaan saya, apakah kita sudah menjadikan sholat itu sesuatu yang paling besar dalam hidup kita? Contoh, penting mana sholat sama duit? Penting mana sholat sama duit? Cek. Penting mana sholat sama duit? Penting mana sholat sama duit? Kalau kita belum bisa menjadikan sholat itu yang paling besar, berarti kita belum paham Isra Mi'raj. Sholat itu yang paling besar, segala-galanya sholat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau udah diajak sholat, arif nabiha, jadikan aku semakin seger dengan sholat, wahai Bilal. Jadi kalau Kanjeng Nabi sholat semakin seger. Nah kalau kita sholat semakin seger atau rodo abot? Aneh ya, aneh. Ibu-ibu pagi-pagi bu lihat anak-anak muda fenomena jogging lari pagi, Car Free Day atau apa itu ya, hari Ahad. Biasanya anak-anak muda semangat atau enggak semangat? Semangat atau enggak semangat? Tapi bangun sholat meninggalkan kasur, sholatnya di samping tempat tidur, bukan di masjid loh ya, di samping tempat tidur. Mudah atau berat? Mudah atau berat? Berat. Subhanallah, sesuai permohonan. Tadi saya minta habis ini hujan yang terus biar cepat rampung pengajiannya. Biar pengajiannya cepat rampung gitu ya. Jadi saya punya alasan, hujan semakin deras, maka kita akan segera pulang. Tapi insya Allah jenengan pulang nggak kehujanan. Loh kok bisa Beb? Loh hujannya terang. Kalau hujannya terang kan nggak kehujanan, betul ya? Berapa menit Mas Seto? 50. Tuh, saya udah ngomong 50 menit. Kroso atau gak kroso? 50 menit gak kroso. Lah terus lu ngomong berapa menit? Sampai subuh. Siap. Lanjut lewat YouTube. Ya lanjut lewat YouTube, nanti 50 menit YouTube-nya jalan terus, insya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Jadi sholat ini adalah ibadah yang paling penting. Rasulullah SAW nggak pernah ngajari mukul, nggak pernah. Betul ya? Kecuali satu hal. Kalau anakmu umur 10 tahun disuruh sholat nggak mau, boleh dipukul. Betul? Tapi pukulan yang tidak menyakiti, pukulan dididik, bukan pukulan menyakitkan, bukan ya, pukulan dididik, tapi sampai diperintahkan. Urusannya apa? Sholat. Ilmu yang diajarkan pertama kali kita lahir, ilmu sholat. Kalau bayi lahir, bapaknya suruh ngapain? Azan di telinga kanan, terus koman di telinga kiri. Berarti begitu suruh ngajari. Orang hidup itu yang paling penting ngerti bab sholat. Kalau dipanggil dengan azan, dipanggil iqomah, langsung kamu harus sholat. Begitu iqomah, berarti imamnya udah siap takbir, kamu harus udah siap di belakangnya. Sudah diajari sholat. Nah, kalau sekarang umurnya 40 tahun belum sholat, umurnya 30 tahun belum sholat, umurnya 20 tahun belum sholat. Kadang-kadang ngomongnya pinter tapi tidak sholat. Kadang-kadang Masya Allah duitnya banyak tapi belum sholat. Kadang-kadang buat orang baik yang tidak sholat atau orang jahat tapi yang sholat. Dan saya kasih contoh yang lebih jelas boleh. Pemabuk tapi sholat,
sama orang tidak mabuk tapi tidak sholat. Pilih mana? Pilih mana? Ada pemabuk nih, pemabuk mendem, tapi begitu masuk waktu zuhur ngomong sama teman-temannya, zuhur, mandek mendem nih, persiapan sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kumpul sama temannya lagi, lanjutkan mendem. Saya mau nanya, ini jelek atau baik? Mabuknya jelek, betul. Sholatnya bagus, betul. Ada orang nggak mabuk, tapi dia nggak mau sholat. Alhamdulillah. Ada orang nggak mabuk, tapi tidak mau sholat. Ibaratnya seperti ini. Saya mau kasih contoh. Ada orang pakai jam tangan harga 10 juta, pegang handphone harga 25 juta, pakai jas harga 10 juta, pakai kaos dalam harga 1 juta, pakai sepatu harga 50 juta, pegang tas harga 20 juta, naik mobil harga 5 miliar, tapi sayang jalan nggak katoan. Pakai dia baju, pakai jam, pakai tas, pakai semua, pakai katok alias celana nggak pakai alias udo. Terus jalan ke mobil, jenengan bilang apa? Saknoyo ganteng sugih. Betul ya? Kesian. Ada satu orang baju nggak pakai, sepatu nggak pakai, jam tangan nggak pakai, mobil jelek tapi katoan. Jenengan bilang apa? Rodok melarat tapi waras. Betul ya? Pilih yang mana? Yang katoan atau yang udo? Katoan atau yang udo? Katoan, betul. Kalau ada muslim dia nggak sholat, ibaratnya belum pakai celana. Mungkin dia baik, omongannya baik, senyumnya baik, ya. Senyumnya baik, semuanya baik, tapi kalau dia nggak sholat, belum sholat, berarti belum pakai celana. Makanya yang paling penting tugas kita sekarang ini memakaikan celana ke keluarga kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Gak usah ngurus orang lain dulu, urus keluarganya masing-masing. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Kalau sudah sholat ini diurus di rumah kita, maka Allah jamin rezekinya akan lancar, rezekinya akan barokah. Alhamdulillah. Masya Allah. Pemirsa dimanapun antum berada, ini hujannya Masya Allah. Tuh. Nah, hujan lebat. Jamaah bertahan tidak bergeser karena nggak kehujanan. Kalau bergeser tambah kehujanan. Betul ya? Alhamdulillah. Dan saya insya Allah akan segera mengakhiri pengajian ini. Insya Allah. Ya. Bu, siap minta doa berhenti hujan? Siap? Tirukan saya. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Baca istighfar sekalian praktek 100 kali, 70 kali bersama-sama saya.
bunyinya Rabbighfirli warhamni wa tub alaih. Saya kena air nggak bingung. Oh, namanya juga air. Kok saya heran banyak orang kena air bingung. Padahal di rumah ya banyak ganti. Betul. Di rumah banyak ganti. Kena air kok bingung. Paling maksimal basah. Benar. Tapi kita minta biar pulangnya nanti enak. Setelah istighfar 70 kali, mudah-mudahan hujannya mereda. Terus nanti semua dapat rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah ruah, rezeki yang datang dari segala arah, gak pakai susah payah. Siap semuanya? Yuk bareng-bareng. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Alhamdulillah, hujannya sudah mereda sesuai permintaan. Enak toh? Wong urip tinggal njaluk kaken mumet, kaken ruwet lagi udan do bingung udan. Udan ki yo makhluk ana sing gawe kok. Mau diteruskan lagi? Ojo terang mawon ya.
Kesian nanti kalau terus lagi nanti kasihan. Cuman saya nggak boleh lama-lama itu, katanya hujannya 15 menit lagi mau datang lagi katanya. Jadi saya harus segera balik ke mobil katanya loh ya. Yang ngomong siapa ya, wallahu a'lam. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah 1 jam sudah saya berbicara dan sudah kita bareng-bareng istighfar, sudah praktek. Tolong ini diamalkan di rumah masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sumpah, kalau apa, nggak usah curhat, langsung istighfar, baca la haula wala quwata illa billah. Kalau punya hajat ngomong sama Allah, istighfar, minta sama Allah. Jangan takut untuk minta, dan jangan belajar dari meme nggak jelas. Kadang dapat sebaran meme kemudian dianggap itu kebenaran, cocok sama hatinya, dianggap itu kebenaran, padahal hatinya belum tentu itu hati, tapi nafsu. Oh, ini cocok sama nafsu saya, maka tanya sama ulama, tanya sama yang alim, tanya sama yang ngerti kalimat ini benar atau salah, kalimat ini sesuai dengan ilmunya Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para ulama, atau kalimat ini justru ini kalimat setan yang ditulis dengan kata-kata yang indah. Kadang-kadang kata-katanya indah tapi ternyata ajaran setan. Na'udzubillah min dzalik. Lelahnya orang yang beriman diistirahatkan dengan taat, karena itu jadikan dalam doa, Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikan dalam taat kepadamu senangku dan bahagiaku, senangku dan bahagiaku dalam taat kepadamu. Asal kita taat, maka kita akan senang, maka kita akan hilang lelah, maka kita akan bersemangat. Jazakumullah khairan, semoga berkah manfaat. Walafu minkum, sebelum hujannya semakin turun lagi seperti yang tadi dikatakan kepada saya, segeralah pulang ke rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.